kita menyanyi satu pujian untuk Tuhan di sore hari. Ku tak melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yesus Terang kebenaranku, ku dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau saat selamaku hidup. Yesus, terang tanganku, juga dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Amin. Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan Sekali lagi, Bapa tak pernah tinggalkan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau berjanji tidak meninggalkan kami menjadi anak yatim, tapi Kau menjadi Bapa yang selalu hadir bagi kami. Sekalipun Papa tidak bersama dengan kami, tapi kami masih punya Bapa di surga yang selalu hadir, dan Papa yang selalu ada di hati kami. Secara fisik kami tidak bisa memeluknya lagi, secara fisik kami tidak bisa merangkulnya, mengayapinya lagi, tapi Bapa di hati kami. Dan Tuhan sebagai Bapa
akan menggantikan posisi Papa yang selalu hadir setiap saat. Yesus sebagai mempelai surga akan menggantikan posisi Pak Agung di posisi menjadi suami rohani, suami yang luar biasa buat istri yang ditinggalkan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau mempelai yang penuh dengan cinta, Engkau mempelai surga yang penuh dengan rahmat, dengan anugerah yang luar biasa. Kami berdoa ya si Aileen bersama dengan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan yang datangnya daripada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 20 ayat yang ketiga. 1 Samuel 20 ayat 3. Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka padaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Daud berkata bahwa jarak antara orang hidup dan orang mati itu jaraknya cuma satu langkah. Kayak posisi saya di sampingnya Pak Agung. Jarak kematian itu sangat dekat. Nah, kita berkata hanya satu langkah saya bisa ketemu, langsung bisa pegang Pak Agung almarhum. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti telur di ujung tanduk. Demikian hidup kita. Bisa kapanpun bisa jatuh. Bisa kapanpun akan bisa tumbang dalam keadaan apapun. Firman Allah yang hidup dikatakan selangkah saja. Bahasa Jawa dikatakan sak jangkah mawon. Cuma satu langkah saja. Arti rahasia firman Allah adalah bahwa kita tidak tahu waktu hidup ini mau kemana. Apa saja bisa menyeret kita ke kotak coklat ini nanti pada akhirnya. Kita bisa menyalahkan banyak orang karena dokter, resep, kecelakaan karena ditabrak orang. Kita bisa menyalahkan apapun. Tapi berbicara tentang maut, itu satu langkah. Waktu hidup kita Tuhan yang punya, itu nomor satu. Dari pelajaran ini, bahwa satu langkah kita menyusul Pak Agung ini, waktu Tuhan yang punya. Semua ada dalam kendali Tuhan. Kalau boleh, Agung, Novi, kita ingin Papa dikasih waktu 1 minggu, sehingga 1 minggu ini kita libur, kita melayani Papa yang terakhir kali ini. Kalau boleh, tapi siapa yang tahu? Kalau boleh bisa 3 tahun lagi dengan kondisi Papa sehat, bisa jalan, terus ingatannya dipulihkan. Terakhir kali datang ke rumah juga masih ingat beliau. Diajak ngobrol, ya kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Dia lebih suka hidup di depan. Waktu hidup Tuhan yang punya. Kalau waktu Tuhan itu tidak kita ketahui bersama. Poin yang pertama, mari kita sadar seperti Daud. Sadar bahwa urip kita, hidup kita cuma satu langkah lagi. Daud sadar, makanya di tengah-tengah dia dikejar-kejar Saul yang mau membunuh Daud, dikejar-kejar musuhnya dalam peperangan apapun bisa mati. Daud menyadari bahwa dalam pertempuran apapun dia bisa mati. Kalau kita pulang aja kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di jalan. Betul atau tidak? Nanti malam pun kita juga nggak ngerti. Hidup kita itu cuma tinggal satu langkah. Belajar dari Daud, dia selalu dekat dengan Tuhan. Sampai dia berkata, satu hal yang kurindukan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Puji Tuhan, Pak Agung ada di dalam Tuhan. Hidupnya sudah pasti, di bumi sudah pasti, di luar bumi nanti, yaitu di surga, rumahnya juga sudah jadi. Kalau rumahnya sudah jadi, Tuhan minta Pak Agung pulang, kita tidak bisa menahannya.
Tadi Pak Henry ngomong, meninggal kayak Pak Agung ini anak luar biasa. Gak merepotkan banyak orang, gak merepotkan istri, anak-anak. Ya udah pulang, nikmati hidupnya, dan hari ini pasti bersama dengan Tuhan. Ada yang mau meninggal itu repotin sana sini, gak sembuh-sembuh. Pak Agung itu kasih, memang berat buat dia mengambil keputusan untuk pulang ke rumah Bapak. Tapi beliau memutuskan untuk menerima undangan dari Sang Pencipta. Dan puji Tuhan, saya tadi ngobrol-ngobrol tetangga, kanan kiri semua membantu. Bapak Ibu Saudara bisa hadir di tempat ini, sungguh luar biasa. Saya percaya apa yang keluarga tabur di saat berbuka cita inilah mereka berdua di sini. Tidak sendiri, si adik, ada kami semua, masih ada saudara, masih ada komunitas yang selalu menyayangi dan menerima. Keluarga adalah segalanya, itu yang kedua. Daud ngomong sama Yonatan bahwa hidupnya tinggal sejahtera lagi. Daud merasa bahwa dia nggak bisa sendiri. Dia punya keluarga yang selalu mendukung. Keluarga adalah segalanya, Bapak Ibu. Saat kita lahir di muka bumi, keluarga lah yang ada di sekitar box baby. Babynya kecil, kita ada di box baby dan kita lihat bersama-sama, wah lucu, luar biasa, selamat ya. Keluarga ada di rumah itu. Saat orang meninggal seperti beliau Pak Agung, keluarga kita seperti inilah yang ada di samping Pak Agung. Saya masih ingat waktu Abraham mati. Tahu nggak waktu Abraham mati? Ishak ada di sini, Ismail ada di sini. Itu indah sekali. Ini golongan mewakili Muslim, ini golongan mewakili Nasrani Katolik, ngumpul bareng di tengah-tengah bapak orang tua yang meninggal. Sungguh tidak luar biasa. Kematian itu menyatukan keluarga. Yang jauh tiba-tiba datang, ya, luar kota datang. Kita yang punya acara hari ini, bahkan besok mungkin berlibur, udah besok moto, habis moto tamamu, babas sarangan mungkin kalau ada. Tiba-tiba cancel semua, ngumpul bersama di tempat ini, kasih support buat Ibu Eli bersama dengan mereka saudara yang sudah berbuka. Keluarga adalah segala. Seneng yo, seneng bareng, ya sensoro yo, nangis ya, nangis bareng. Sama seperti itu. Dan saya buat aku sama aku ya, gak adanya apa-apa. Yang kedua bersama pasangan Eko sama ya, bisa merawat mama dengan kasih dan cinta karena tinggal ya. Sama seperti papa lagi buat mama, jangan tinggal. Masih ada orang tua berita untuk kita bisa memberikan yang terbaik. Bukan caranya mati yang akan benar. Orang bisa mati dengan cara apapun, tetapi cara hidup kita lah yang akan kita tinggalkan bersama-sama. Selamat jalan Pak Aku. Sampai ketemu di dunia bersama. Kita berdoa bersama-sama. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai
Engkau betapa dalam kasih-Mu. Doa buat si Aileen, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kekuatan, hikmat, damai sejahtera kuberikan kepadamu sore ini. Engkau dituntun bukan dengan ketakutan, engkau melangkah bukan karena kecemasan, tapi aku bersamamu kata Immanuel. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Justru di saat seperti ini, aku akan terus makin menyatakan kasih dan rencana. Selama besok matahari bersinar, demikian pertolongan dan penyertaanku tidak pernah terlambat. Buat si Aileen, dalam nama Yesus, kasih anugerah Tuhan menyertailah kami sifat. Gak takut, gak khawatir dengan masa depan. Musim yang baru sudah tiba. Hari-harinya pasti bersama dengan Tuhan, dengan cerita yang baru bahwa Tuhan kami hidup, Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Saya berdoa buat Eko sama Novi, anugerah-Mu nyata buat dua anak ini. Dalam nama Yesus, guru kasih setia Tuhan. Rumah tangga Eko diberkati. Tidak ada apa-apa, tapi kamu masih punya Bapa di surga yang masih. Jadilah Bapa bagi kamu. Saat kami punya masalah, kami pengen Bapa hadir. Terima kasih buat Bapa yang selalu hadir. Suami istri, kami serahkan dalam nama Yesus. Hadir juga buat Novi dalam nama Yesus. Anugerah melihat, tidak ada penyesalan, tidak ada kekhawatiran. Yang ada adalah damai yang memberikan bersama suami. Aku tuntut engkau melangkah satu demi langkah menuju pada rencana-Mu yang sempurna. Kami berdoa buat para pelayan, saudara-saudara yang hadir hari ini, yang sudah meluangkan waktu, diberkati kami semua. Semua doa, bantuan apapun, sehingga proses hari ini bisa terjadi karena pertolongan Tuhan. Sampai besok Tuhan menyertai. Malam nanti, besok pagi, biar semua bisa berjalan dengan lancar. Bersama dengan Tuhan, kami akan menyerahkan semua yang dari tanah kembali kepada tanah. Tetapi roh yang Tuhan punya kembali kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang dari tanah kembali kepada Tuhan. Dan jiwa dan roh Tuhan yang punya kembali kepada rumah. Sampai bertemu kembali aku di rumah Bapa di surga. Selamat menempuh jalan yang indah dalam hidupmu. Sampai bertemu kembali dalam nama Yesus.